Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jal: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa duduk kembali untuk talabul ilmi di pagi hari ini. Dan tema yang kita akan usung di pagi hari ini, kita akan mengenal istri-istri daripada Khalilur Rahman, istri-istri daripada kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam memiliki banyak istri. Ada yang mengatakan bahwa istri beliau ada 4, dan yang masyhur adalah 2, Sayyidatus Sarah dan juga Hajar. Inilah yang kita akan bahas di pagi hari ini, siapa sosok wanita yang sangat mulia di balik Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita akan mengenal tentang Sayyidah Sarah atau kisah daripada salah satu istri Ibrahim alaihi salatu wassalam, Siti Sarah alaihi salam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Sarah adalah salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, di mana dia orang yang beriman yang pertama kali kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Ibrahim alaihi salatu wassalam menjadi nabi plus juga rasul, maka yang pertama kali beriman adalah istrinya Sarah alaihi salam, dan baru disusul kemudian anak saudaranya Lut alaihi salatu wassalam yang kelak akan menjadi seorang nabi dan diutus ke negeri yang kita kenal dengan Sodom. Jadi kala itu, itulah 3 orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi. Ibrahim, kemudian juga istrinya Sarah, kemudian keponakannya Nabi Allah Lut alaihi
salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa perjalanan kisah dari Siti Sarah ini luar biasa. Karena bagaimanapun Siti Sarah ini adalah ibu dari para nabi Bani Israel. Karena kita tahu bahwa Siti Sarah ini memiliki putra Nabiullah Ishak, dan Ishak itu adalah ayah daripada Yakub, dan Yakub itulah sebutan dari Israel, maka keturunannya disebut Bani Israel. Dan dalam tubuh Bani Israel banyak diutus para nabi dari kalangan mereka sendiri, bukan hanya 100-200, bahkan ribuan nabi-nabi Bani Israel diutus kepada mereka. Lah Israel sendiri nisbat kepada Yakub, dan Yakub adalah putra daripada Ishak, dan Ishak adalah putra daripada ibunda Sarah alaihi salam. Artinya dari sulbi beliau terlahir para nabi yang begitu banyak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam kitab Taurat, menurut yang dicatat para ulama, nama istri Ibrahim itu adalah Sarah, di ujungnya dengan menggunakan ya, Syarai. Tetapi ketika kemudian istri Ibrahim ini sudah menua, kala itu tidak diberikan keturunan, kemudian Allah Subhanahu wa taala janjikan istri Ibrahim ini untuk punya keturunan, maka berbahagialah dengan berita itu. Makanya kemudian disebut Sarah, wanita yang sangat bahagia. Ada juga maknanya Sarah itu artinya Al-Amirah, pemimpin, atau As-Sayyidah, tuan, ataupun diartikan As-Surur, karena bahagia setelah sekian lama tidak punya keturunan, bahkan dinyatakan mandul. Tiba-tiba kemudian Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Sarah ini Nabiullah Ishak alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun perjalanan kehidupan Nabiullah Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Sarah ini, kita tahu bahwa Sarah ini sebenarnya masih ada kerabat daripada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi Sarah itu adalah ibnatu anak daripada paman Ibrahim alaihi salatu wassalam, di mana Sarah ini wanita yang kanat dhatu hasanin wa jamalin. Jadi Sarah ini memang Allah anugerahkan kebaikan dalam fisiknya, di mana dia memiliki paras cantik yang luar biasa. Bahkan diriwayatkan bahwa tidak ada wanita tercantik di zaman itu melebihi kecantikan Sarah. Makanya kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam sangat mencintai Sarah, selain karena dia yang pertama kali mau beriman dengan dirinya dan dengan syariat yang dibawanya, dia juga wanita yang sangat cantik, wanita yang mengabdikan kehidupannya untuk Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lah setelah tidak mungkin Nabiullah Ibrahim berdakwah di negeri Babil, di negeri Irak, karena juga perlawanan Namrud yang luar biasa,
Akhirnya kemudian dia hijrah, Ibrahim alaihi salatu wassalam bersama Lut dan juga saudara daripada Sarah dari negeri Babil ke Palestina. Akan tapi kemudian di Palestina selama hidup maka terjadi pacaklik yang berkepanjangan, sehingga susah untuk mencari penghidupan. Makanya akhirnya Ibrahim alaihi salatu wasallam memutuskan dengan Sarah untuk mengambil sikap hijrah ke negeri Mesir. Maka berangkatlah kemudian Ibrahim dan juga Sarah menuju Mesir. Masalahnya di Mesir sendiri kita tahu bahwa ada kerajaan yang rajanya itu sangat zalim sekali, di mana kezalimannya sampai kepada tidak boleh melihat wanita yang cantik dan dia sudah menikah, pasti akan dibunuh suaminya dan akan diambil istrinya. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam mendengar seperti itu. Maka Ibrahim alaihi salatu wassalam berusaha untuk mengatakan kepada Sarah, nanti kalau seandainya ada para prajurit raja yang sombong itu, yang zalim itu, menanyakan soal dirimu, jangan kau katakan kau istriku, karena dia tidak suka ada seorang wanita sudah menikah dan dia cantik dan tidak menikah dengan raja. Tapi katakanlah engkau saudaraku, engkau adalah saudariku, maksudnya saudara seiman, saudara seagama, karena tidak ada yang beriman di kolong langit kala itu kecuali Ibrahim dan juga istrinya. Maksudnya di sini Tauriyah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betul ketika kemudian ditangkap Ibrahim dan juga Sarah, kemudian dihadapkan kepada raja. Sarah ini sudah mengaku saudari daripada Ibrahim, tapi sang raja tetap saja kemudian hendak berbuat yang tidak senonoh dengan Sarah ini. Akhirnya kemudian Ibrahim dan Sarah pun dipisahkan. Maka Ibrahim alaihi salatu wassalam tentunya dia sangat khawatir karena bagaimanapun raja ini zalim, sementara dia tidak sanggup untuk menolongnya. Makanya Ibrahim alaihi salatu wassalam akhirnya hanya bisa pasrah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kisah Sarah di dalam istana, Sarah pun hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang bisa dilakukan seorang wanita di hadapan penguasa zalim dengan dikawal para prajurit? Sehingga kala itu tidak ada yang bisa menyelamatkan Sarah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Sarah pun kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengatakan, Ya Rabb, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku hijrah bersama Nabi-Mu dan beriman dengan risalah yang kau emban kepada Nabi-Mu. Kalau seandainya aku beriman dengan itu sebuah amal saleh, maka selamatkanlah diriku dari raja zalim ini. Subhanallah. Jadi Sarah ini bertawasul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal saleh. Persis seperti kita berkisah tentang 3 orang yang terjerembab dalam sebuah gua tidak bisa keluar, kemudian 3-tiganya bertawasul dengan amal saleh. Maka Siti Sarah pun sama. Dia bertawasul dengan amal saleh dia, keimanan dia kepada Nabi atau suaminya yang ketika itu jadi seorang Nabi dan Rasul, dan risalah yang diembannya. Maka betullah ketika
didatangkan kepada sang raja. Kemudian sang raja berusaha untuk merayunya, berusaha untuk menciumnya, merabanya, dan juga menjamahnya. Tiba-tiba Sarah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kemudian tangan kotor itu menyentuhnya. Karena dia sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai kesuciannya diberikan kepada orang lain kecuali kepada suaminya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka tiba-tiba kemudian tangan sang raja yang hendak menjamah Sarah ini tiba-tiba seperti orang yang sedang stroke, tidak sanggup untuk digerakkan sama sekali. Akhirnya kemudian sang raja pun mengatakan kepada Sarah, ad'illah an yutliqa yadi falakillah la adhurruka. Dia mengatakan, berdoalah kepada Tuhanmu agar melepaskan belenggu pada tanganku ini, maka saya tidak akan mengganggumu. Akhirnya kemudian Sarah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba kemudian sembuh tangannya. Kemudian sang raja ini berusaha ingin mencoba lagi kedua kalinya, tapi Siti Sarah kemudian berdoa kembali yang kedua kalinya kepada Allah. Tiba-tiba kemudian kembali tangan sang raja menjadi lumpuh. Kemudian sang raja meminta lagi kepada Sarah untuk berdoa kepada Allah agar disembuhkan. Sarah pun ketiga kalinya berdoa kepada Allah. Akhirnya sang raja pun ketakutan. Disangkanya Sarah ini bukan manusia, tapi syaitan. Makanya kemudian dia memanggil para prajurit yang membawa Sarah ke istana ini dan mengatakan, innaka innama ataitani bisyaitanin walam ta'tini bi insanin. Bagaimana kalian ini? Kalian mendatangkan kepadaku seorang syaitan, bukan manusia. Fa akhrijha min ardi, keluarkan wanita ini dari bumiku, dari negaraku. Wa'tiha Hajar, kemudian sebagai imbalannya agar dia mau keluar, berikan Hajar kepada dia, biarkan jadi budaknya, asal dia jangan pernah kembali ke negeri ini. Kemudian diserahkanlah Hajar kepada Sarah. Kemudian kedua wanita suci ini keluar dari istana dengan selamat, dan melihat Ibrahim alaihi salatu wassalam selesai salat, menunjukkan, kata para ulama, begitulah Ibrahim mengajarkan kepada kita, kalau ada kesulitan maka salatlah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong setiap kesulitan yang kita hadapi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam dan juga Sarah dan budak hadiah dari Raja Mesir zalim ini kembali ke Palestina, karena tidak memungkinkan tinggal di Mesir melihat kondisi raja yang sangat zalim sekali. Takut kemudian terulang kedua kalinya sang raja mengganggu istrinya. Maka Ibrahim pun kemudian pulang kembali ke mana? Pulang kembali ke Palestina. Maka Ibrahim alaihi salatu wassalam pun hidup di Palestina. Lah setelah lama kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam hidup di Palestina, Allah Subhanahu wa taala takdirkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak kunjung memiliki keturunan dari istrinya Sarah ini. Akhirnya membuat sedih Sarah. Lah karena membuat sedih Sarah, sementara dia sudah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga Allah Subhanahu wa taala tidak kunjung berikan keturunan kepada Ibrahim. Bahkan istrinya dinyatakan akir, mandul.
Akhirnya Sarah pun berinisiatif untuk memberikan budaknya Hajar supaya menikah dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Akhirnya Ibrahim pun setuju dengan idenya Hajar, dengan idenya Sarah untuk menikah dengan budaknya daripada Sarah, pemberian daripada Raja zalim Mesir itu. Dan setelah kemudian Ibrahim pun menikah dengan istri keduanya, Siti Hajar alaihissalam, tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan dari Hajar inilah Ibrahim kemudian memiliki keturunan. Anak pertama dari sekian lama menikahi wanita yang sangat cantik dan sangat dicintainya dan sangat berbakti dan ahli ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sarah, tapi tidak kunjung diberikan keturunan. Ketika kemudian menikah dengan budaknya Sarah, maka Ibrahim pun diberikan keturunan Ismail alaihi salatu wassalam, yang ketika itu usia Ibrahim sudah mencapai 86 tahun. Dan Sarah sudah putus asa juga kan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan Sarah ini ketika melihat suaminya makin bahagia dengan putra barunya, putra pertamanya Ismail alaihi salatu wassalam, maka khawatir kalau seandainya suaminya meninggalkan dirinya, khawatir kalau seandainya kecintaan kepada dirinya pudar sehingga berpaling kepada Ismail dan juga ibundanya Hajar. Dari sini kemudian datanglah kecemburuan Sarah, meminta kepada suaminya Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk tidak mau melihat madunya dan tidak mau tinggal satu atap. Tentu kecemburuan muncul ini karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala, juga hikmah di mana Allah subhanahu wa ta'ala memang sudah punya skenario agar Ibrahim alaihi salatu wassalam membawa Hajar ke negeri Hijaz yang sekarang disebut dengan negeri Mekah. Akan ada sejarah dari Hajar ini, nanti kita akan ceritakan. Tetapi tentu idza aradallahu syai'an ahya asbaba. Allah itu kalau menghendaki sesuatu pasti Allah akan hidupkan sebabnya. Tidak mungkin ujug-ujug Ibrahim kemudian membawa Hajar dan Ismail ditinggalkan di negeri yang kering kelontang kalau bukan karena sebab dan asbab di balik hikmah yang akan saya ceritakan nanti. Singkat cerita, akhirnya Ibrahim pun atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala kemudian membawa Hajar ke negeri Hijaz dan Ismail yang ketika itu masih bayi. Ketika kemudian perjalanan yang cukup melelahkan Palestina menuju Hijaz itu kalau ditempuh dengan unta kali itu bisa 1 bulan. Anda bisa bayangkan negeri yang sangat jauh, melintasi gurun pasir, gurun sahaya, lembah, bukit, gunung. Akhirnya sampai jugalah Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan Hajar dan juga Ismail biwadin ghairi di zar'in, di sebuah lembah yang tidak ada pohonnya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram, di sebuah lembah yang tidak satu pun tumbuh-tumbuhan di situ. Maknanya lembah itu tidak ada air. Sebab kalau ada air pasti ada tumbuhan. Karena tumbuhnya tumbuh-tumbuhan itu karena disirami air. Berarti negeri yang kelak akan diletakkan Ismail dan juga Hajar itu negeri yang sangat kering kelontang, padang Sahara, tidak ada tumbuhan, tidak ada hewan, tidak ada makanan, tidak ada minuman, betul-betul negeri yang sangat kering. Disitulah Ibrahim meletakkan Hajar dan juga putranya Ismail. Akhirnya kemudian setelah Ibrahim alaihi salatu wassalam meletakkan
Hajar dan Ismail, atas perintah Allah juga Ibrahim meninggalkan mereka. Coba anda bisa bayangkan kalau posisi anda para wanita, atau anda lah laki-laki seperti Hajar. Saya kira mungkin berpikir dua kali. Tapi Hajar sudah beriman kepada syariat Ibrahim. Dia yakin keputusan suaminya bukan keputusan biasa, tapi keputusan luar biasa, tidak mungkin keluar dari wahyu. Maka walaupun kemudian Hajar memanggil-manggil, "Ya Ibrahim, ya Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami di sini?" Tapi Ibrahim diperintah untuk tidak menjawab dan tidak melihat ke belakang. Bisa bayangkan seorang suami meninggalkan istrinya begitu saja, kemudian dilarang tidak boleh menengok ke belakang. Sesedih apapun Ibrahim meninggalkan keluarganya, apalagi anak yang sangat dicintainya Ismail, tetap dia harus jalankan, karena itu perintah Allah. Apalagi Ibrahim itu kekasih Allah Azza wa Jalla. Setelah jauh dan sudah tidak bisa lagi dilihat oleh Hajar, maka Ibrahim baru kemudian duduk, kemudian salat 2 rakaat. Setelah salat 2 rakaat, dia kemudian memandang daerah yang diletakkan Hajar dan juga Ismail di situ. Disitulah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun." Ya Rabb kami, sesungguhnya aku tempatkan keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tanaman, di sisi rumahmu yang sangat mulia. Ya Rabbku, ya Rabb kami, hendaklah mereka mendirikan salat, jadikan hati-hati manusia condong untuk datang ke tempat itu, dan berikanlah rizki kepada mereka dari buah-buahan agar mereka bersyukur. Setelah itu Ibrahim kemudian pulang ke Palestina. Lah Hajar ini bersama putranya Ismail yang masih bayi hanya diberikan bekal hanya cukup 1-2 hari saja, sehingga ketika lewat 2 hari saja sudah tidak ada lagi minuman yang diminum. Bingunglah Hajar. Dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala berikan rizki dan karunia minuman kepada mereka. Maka berusahalah Hajar pun mencari-cari, dan begitulah doa tidak bisa berjalan kecuali adanya usaha. Berangkatlah Hajar ke bukit yang ada di Safa. Kemudian dilihatnya dari bukit itu ke arah Marwah. Maka dia pun berusaha turun menuju Marwah dengan berlari-lari kecil. Kemudian sampai di Marwah memandang lagi Safa. Kemudian lari lagi sampai akhirnya 7 kali putaran tanpa sadar. Hajar ini bolak-balik Safa Marwah untuk mencari air, tapi juga tidak kunjung ditemukan air. Makanya sekarang kemudian menjadi manasik haji atau manasik umrah, salah satunya setelah tawaf adalah sa'i, di mana seseorang berjalan berlari-lari kecil dari bukit Safa ke bukit Marwah. Karena khawatir dengan putranya Ismail, maka dia pun segera mendatangi putranya Ismail. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala ketika itu utus malaikat Jibril untuk menancapkan satu sayapnya di sekitar kaki Ismail alaihi salatu wassalam. Tiba-tiba keluar air yang sangat dahsyat, sumber air yang sangat dahsyat. Maka Ibrahim pun Hajar pun lantas kemudian dengan bahagianya sambil membuat semacam kolam dengan menggunduk-gundukan tanah di sekitar Zam-Zam itu, sehingga dia mengatakan Zam artinya Zam itu mengumpulkan tanah untuk membuat semacam kolam. Maka air itu kemudian
disebut dengan ma'u Zamzam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu setelah adanya air, dan ini irhasat, keanehan-keanehan kepada Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam, di mana sebelum menjadi nabi sudah ada irhasat keanehan dipancarkan air Zamzam di sekitar kakinya dan menolong kehidupannya. Proses seperti doa Ibrahim alaihi salatu wassalam, warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun, berikan rezeki kepada mereka ya Rabb. Akhirnya kemudian karena ada air, tentu mulailah banyak burung yang singgah kemudian minum di air Zamzam itu. Lah, ketika itu ada satu rombongan kabilah berasal dari Yaman namanya Jurhum, sedang kehausan mencari air di tengah padang pasir. Kemudian dilihatnya dari kejauhan, kok ada burung banyak di situ. Maka suku Jurhum pun mendekati tempat yang banyak burungnya. Rupanya didapati oleh suku Jurhum di situ seorang wanita dan anak kecil, Hajar dan juga Ismail. Lah, karena suku Jurhum ini akhlaknya baik, bukan orang-orang jahat, bisa saja kalau mereka hendak merebut air itu membunuh membunuh Hajar dan juga Ismail. Tapi orang-orang Yaman dari dulu memiliki kelembutan hati. Akhirnya kemudian membuat penawaran untuk ditukar. Maka Hajar pun meminta, boleh anda mengambil air dari airku ini, tetapi tukar dengan makanan. Akhirnya begitulah Hajar mendapatkan makanan dan kabilah Jurhum itu mendapatkan air minuman. Dengan berjalannya waktu, akhirnya kabilah ini sering singgah di situ, meminum. Akhirnya lambat laun meminta izin kepada Hajar untuk membuat tenda-tenda dan rumah-rumah. Maka dengan berjalannya waktu menjadilah semacam kampung yang kemudian disebut dengan kampung Jurhum, karena mayoritas adalah kabilah Jurhum, dan kabilah Jurhum ini adalah orang Arab asli. Lah, Ismail inilah belajar bahasa Arab dari suku Jurhum, akhirnya menjadi orang yang paling fasih dibandingkan orang Arab sendiri daripada Jurhum. Maka Ismail disebut musta'rab, walaupun bukan Arab tetapi memiliki kefasihan bahasa Arab yang bisa mengungguli orang Arab. Bahkan belakangan Ismail pun menikah dengan wanita Jurhum. Istri pertama dicerainya dan istri kedua dilanjutkannya sampai akhirnya keturunannya sampai kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa kemudian Hajar pun menetap di tempat itu sampai pada waktunya ketika Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam kemudian dari Palestina ingin berjumpa dengan putranya Ismail. Maka ketika itu ada syariat yang boleh jadi menguji kesabaran daripada Hajar. Bagaimana perasaan seorang wanita? Mungkin kalau bahasa saya itu dulu, dia meninggalkan saya di sini, saya harus pontang-panting hidup sendiri dengan merawat anak kecil sampai dia remaja. Tiba-tiba datang kemudian hendak disembelih, hendak dibunuh mungkin bahasanya. Bagaimana kesabaran seorang wanita diuji seperti itu? Tapi Hajar wanita salihah, dia tahu bahwa ketika Ibrahim menempatkan dia di Hijaz itu bukan karena keinginannya, tapi itu semua karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ujian yang kedua ketika putranya Ismail hendak disembelih, dijadikan kurban. Dia pun tahu bahwa itu bukan atas kehendak suaminya, tapi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dia hanya bisa tabah, hanya bisa tabah saja. Dan akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizatnya kepada Ibrahim alaihi salatu wasallam dengan tidak jadinya penyembelihan Ismail
oleh Ibrahim dan digantinya dengan kambing yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian Ibrahim pun kembali ke Palestina. Sampai menikah Ismail, Ibrahim juga tidak tahu. Tetapi Ibrahim sempat kemudian berusaha untuk mencari tahu istri pertamanya. Tetapi kemudian istri pertamanya akhlaknya tidak baik, maka Ibrahim memerintahkan Ismail untuk menceraikannya. Kemudian Ismail menikah lagi dengan wanita Jurhum yang kedua, dan Allah berikan akhlak yang sangat baik. Dari keturunannya lahirlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka singkatnya akhirnya Hajar pun meninggal dunia dan Ibrahim tidak tahu. Ibrahim tidak melihat wafatnya Hajar. Ismailah yang kemudian merawat jenazahnya. Dan kita tahu bahwa istri Ibrahim alaihi salatu wassalam yang pertama adalah Sarah. Setelah Sarah kemudian Hajar. Lah memang ada sebagian pendapat para ulama tentang masalah istri Ibrahim alaihi salatu wassalam yang ketiga dan yang keempat. Karena di awal saya katakan bahwa Ibrahim itu memiliki istri yang banyak, 4 gitu kan, tapi bukan berpoligami 4-empatnya. Jadi Sarah ketika dia berpoligami dengan Sarah, dan juga Ibrahim berpoligami ketika menikahi Sarah saja dengan Hajar. Tapi kemudian setelah Sarah meninggal dunia, kemudian Ibrahim pun akhirnya tinggal di Hijaz bersama Hajar dan juga Ismail untuk berdakwah kepada manusia. Maka kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam akhirnya juga meninggal Hajar. Setelah itu kemudian Ibrahim menikah lagi dengan seorang wanita, dan dari seorang wanita ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan namanya Qanturah bintu Yaqdan. Ini istri Ibrahim yang ketiga, namanya Qanturah bintu Yaqdan. Dari Qanturah inilah lahir 6 anak laki-laki. Kemudian setelah Qanturah meninggal dunia, maka Ibrahim alaihi salatu wassalam menikah lagi dengan seorang wanita namanya Hajjun bintu Umain. Dari Hajjun pun kemudian memiliki banyak keturunan. Jadi dari Qanturah istri yang ketiga memiliki banyak keturunan, ada 6, yang salah satunya kemudian muncul kabilah Madian. Kabilah Madian ini dari keturunan Ibrahim alaihi salatu wassalam dari istri namanya Qanturah. Kemudian istri yang terakhir Ibrahim adalah Hajjun ibn Umain, dan dari Hajjun pun memiliki banyak keturunan. Tetapi yang masyhur, kisah-kisah yang diceritakan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Ibrahim ini adalah memiliki 2 istri yang mencetak sejarah kedua-duanya. Pertama Sarah yang melahirkan nabi-nabi Bani Israel, dan yang kedua Hajar yang melahirkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah diantara 2 kisah wanita istri daripada Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.